Assalamualaikum, balik lagi di Update TV beritanya Update Pi Network. Salam petir jedar-jeder, jangan lupa subscribe channel Update TV agar terus berkembang lagi. Pi Network akan berhasil atau gagal? Banyak pihak meragukan proyek Pi Network, meragukan jumlah 100 miliar supply koin bisa bernilai tinggi biarpun Pi Network sudah menerapkan sistem lockup hingga 3 tahun. Padahal lockup Pi berbeda dengan lockup cryptocurrency lain di exchange. Biasanya begitu periode lockup di exchange habis, harga koin akan turun, karena tidak ada ekosistem, pemegang koin rata-rata akan melepas koin mereka demi menukar ke uang fiat untuk memenuhi kebutuhannya, lalu pemegang koin pun semakin sedikit karena setelah koinnya habis lalu meninggalkan koin tersebut. Sedangkan Pi sangat berbeda. Setelah lockup 3 tahun, ekosistem Pi akan semakin besar dan matang, daya tampung Picoin juga akan semakin kuat dan luas. Jika Picoin telah terbentuk kebiasaan barter di ekosistem, dengan sendirinya akan bisa bebas ditukar dengan mata uang global lainnya, dan semua orang akan menyimpan Picoin. Tidak akan ada fenomena seperti pelepasan koin besar-besaran maupun takut tidak ada pihak yang tidak mau menerima Picoin. Sama seperti dolar AS, jika semua orang ingin menjual US dollar dan menukarnya dengan mata uang lain, sistem keuangan AS akan segera runtuh. Siapa yang sanggup menampung jumlah US dollar yang begitu besar? Satu-satunya cara mempertahankan nilai tukarnya adalah menjadikannya sebagai mata uang yang bisa diterima dan rela disimpan oleh seluruh masyarakat dunia, karena setiap saat bisa sebagai alat bayar, setiap saat bisa tukar ke mata uang lain. Dan karena itulah menukar ke mata uang lain otomatis menjadi tidak perlu lagi. Jadikanlah barter barang, jasa sebagai tujuan utama pionir, dan bukan menjadikan exchange sebagai tujuan utama. Jika para pionir ingin mewujudkan nilai satu Picoin sama dengan 1.000 dolar bahkan 100.000 dolar itu harus melalui sistem barter. Sistem barter akan membuat permintaan Picoin tidak habis-habisnya. Dan ketika spekulasi menjadi tujuan utama para pionir, nasib Picoin pasti akan segera berakhir. Tujuan Nicholas, bukan untuk menciptakan Bitcoin kedua. Tanda seru. Jika tujuannya seperti Bitcoin, Core Team sudah panen jauh-jauh hari. Jika hanya ingin menjadi Bitcoin kedua, Pi Network hari ini seharusnya sudah menjadi proyek gagal. Tanda seru. Sejarah hanya dapat digunakan sebagai referensi dan cermin untuk masa depan, bercermin dari sejarah, tahu mana jalan yang seharusnya diambil, baru bisa memecahkan rekor yang pernah dicapai pada masa lalu. Pi Network dibuat bukanlah mengulangi masa lalu, tetapi untuk masa depan. Jangan bandingkan Bitcoin dan Ethereum dengan Picoin. Suatu saat, Anda akan menyadari bahwa mereka hanyalah gelombang depan, dan gelombang belakang Picoin jauh lebih kuat. Yang paling penting adalah memahami sistem Pi Network. Orang yang tidak mengerti akan bingung sepanjang hari. Kenapa belum KYC? Kenapa Picoin belum bisa dijual? Petik 2. Orang yang mengerti tidak akan mempertanyakan itu, mereka juga tidak perlu dimotivasi. Motivasi hanya untuk mereka yang tidak mengerti Pi Network. Hanya dengan visi jangka panjang Anda dapat melangkah lebih jauh, yang depan hanyalah keuntungan kecil. Motivasi terlalu banyak juga bisa gila. Karena kenyataannya memang belum kick massal, memang Picoin masih gak bisa dijual. Tujuan motivasi hanya untuk sementara, dan kepercayaan serta pemahaman hakiki baru bisa bertahan lama. Pi Network mau lakukan apa saja tidak mengerti, dengan dasar apa Anda mau jual Pi Anda? Pionir yang setiap hari hanya tahu tanya-tanya, sendiri siapapun tidak tahu, mencari uang saja perlu dibujuk, dinasehati, dibimbing, dan diingatkan klik petir terus oleh orang lain. Orang macam ini apa benar bisa mendapatkan uang? Uang itu apa saja tidak paham, setiap hari berpikir untuk menjadi kaya mendadak. Siapa yang tidak ingin menjadi kaya? Tapi kesempatan kaya apakah layak jatuh ke pionir seperti itu? Tingkatkan kesadaran dan pahamilah Pi Network. Banyak orang bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menyaring informasi, dan mereka menganggap semuanya masuk akal dan benar. Tetap dukung terus channel Update TV agar terus berkembang lagi. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.